Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, ketemu lagi bersama Tacing TV. Kali ini Tacing TV akan mengangkat sebuah sejarah Desa Boder, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Namun sebelum membahas tentang sejarah ini, bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi tetap kuota mah bayar dewek-dewek. Check it out. Batur sedulur sekampung, Panembahan Raja Cirebon kedua, namun sebagian artikel mengatakan Panembahan Raja Cirebon I, memerintahkan adiknya Pangeran Wirasaba dan istrinya Nyimas Ayu Naindra Lamaransari untuk segera membuka hutan dan mendirikan pedukuhan. Tidak lama setelah bulan madu adiknya itu mencapai 7 bulan. Kira-kira pada hari Selasa pagi tanggal 1 Juli 1575 atau bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir tahun 995 Hijriah, didampingi oleh ibunya Nyimas Wanawati Raras dan adik kakeknya Nyimas Gandasari yang masih perkasa meskipun usianya sudah 75 tahun, yang sekaligus pula wakil dari Panembahan Ratu yang akan meresmikan pedukuhan dan melantik kepala duku. Berangkat menuju hutan Wanajaya dengan diikuti oleh 2 regu prajurit keraton yang masing-masing dipimpin oleh Raden Bayabadra dan Raden Jumantri. Para prajurit inilah yang akan bekerja untuk membuka atau menebang hutan yang luasnya hampir 5 hektar. Dalam rombongan itu ikut pula adik Nyimas Wanawati, yaitu Pangeran Sedang Garuda atau yang dikenal dengan sebutan Ki Ageng Mantro dan sahabat karibnya Tuan Ahmad. Batur sedulur sekampung, Tuan Ahmad adalah seorang saudagar dari Arab yang juga seorang da'i atau penyebar agama Islam. Kehadiran beliau atas restu dan atas permintaan Panembahan Ratu untuk membina umat Islam di wilayah baru itu. Atas petunjuk Panembahan Ratu, rombongan memulai perjalanan dari rumah Ki Gede Kaliwulu menuju hutan Wanajaya dengan menelusuri sungai Kaliwulu. Daerah utama yang dituju adalah sebuah tempat di mana dulu Mbah Kuwu Cirebon sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah dataran yang agak tinggi. Banyak ditumbuhi pohon rindang, berhawa sejuk, berair bening, dan segar. Rombongan terdepan adalah para prajurit yang berjalan kaki, diikuti keluarga keraton menaiki kuda, berjalan pelan karena melewati pinggiran sungai yang masih banyak pepohonan liar yang harus dibabat dahulu oleh para prajurit. Di belakang putra Ki Gede Kaliwulu yang menjadi petunjuk jalan, yang berjalan sambil menuntun kerbau bule raksasa atau kebo gede dalam bahasa Cirebon, yang merupakan hadiah pernikahan dari Panembahan Ratu. Selang beberapa waktu sebelum duhur, lokasi yang dicari sudah ditemukan. Nyimas Gandasari lalu naik ke dataran tinggi dan bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan ramanya, yaitu Mbah Kuwu Cirebon, bahwa tempat itu begitu sejuk dan airnya bersih bening. Usai sujud syukur, Nyimas Gandasari selaku pemimpin rombongan memerintahkan prajurit dan anggota rombongan lainnya untuk beristirahat. Seorang prajurit yang mungkin berasal dari Tegal memberitahukan kepada rekan-rekannya dengan mengucapkan, "Hayo kabeh pada gedelengan." Kalau dalam bahasa Indonesianya, mari semua istirahat sambil tiduran. Ucapan itu sampai terdengar oleh Nyimas Gandasari. Setelah itu beliau berkata,
Wahai sekalian, bukit ini mulai sekarang aku beri nama Bukit Gleleng. Nama Gleleng sampai sekarang menjadi nama sebuah tempat pemakaman umum, Si Gleleng. Sedangkan tempat berkhalwatnya Mbah Kuwu Cirebon dari tempat sujud syukurnya Nyimas Gandasari oleh masyarakat setempat diberi nama Maisan Watu, karena di tempat itu sekarang terdapat petilasan berupa kuburan atau makam yang bernisan dari batu. Batur sedulur sekampung, Bukit Gleleng oleh Nyimas Gandasari dijadikan posko pembukaan hutan Wanajaya, sedangkan untuk tempat tinggal keluarga keraton dan para prajurit dibuat bangunan rumah dan barak-barak di sebelah timur sungai. Lalu Nyimas Gandasari memberi nama lokasi itu dengan nama Umah Rintis, yang berarti rumah pertama. Masyarakat sekarang menyebutnya Tumah Rintis. Di pagi hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 1575 atau sekitar tahun 995 Hijriah, Nyimas Gandasari memimpin prajuritnya menebang hutan di sebelah barat Bukit Gleleng. Nyimas Wanawati mengadakan dapur umum, dan Nyimas Ayu Naindra Lamaran Sari mengeluarkan periuk tanah besar atau pendil gede dalam bahasa Cirebon, yang merupakan pemberian dari ibunya yang bernama Nyi Sili Asi. Pendil besar ini sangat unik karena beras yang ditanak cepat masak dan nasinya mekar. Seolah-olah nasi tersebut tidak habis-habis dimakan oleh semua anggota rombongan. Sementara itu Ki Gede Kaliwulu sibuk menjalankan tugasnya sebagai seorang ahli kayu, membuat bajak atau weluku dalam bahasa Jawa, yang nantinya akan digunakan untuk membajak sawah yang luasnya hampir 5 hektar. Bajak sengaja dibuat agak besar karena yang akan menariknya adalah seekor kerbau bule raksasa. Panjang sawah yang akan dibuat rencananya 500 meter atau 1000 depa dalam bahasa Cirebon. Sedangkan lebarnya tidak ditentukan, hanya saja bila nanti ditemukan saluran air, maka penebangan dihentikan sampai di situ. 2 hari kemudian, hutan yang dipersiapkan untuk lahan sawah itu telah selesai dan bersih. Hanya tinggal dibajak saja. Baru pada pagi hari Jumat 4 Juli 1575, Nyimas Gandasari mengistirahatkan prajuritnya karena mayoritas rombongan laki-laki akan melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, pekerjaan pembajakan sawah segera dimulai lagi. Pekerjaan ini sangat berat karena dengan sebuah bajak harus menyelesaikan sawah yang luasnya hampir 5 hektar dalam 1 hari 1 malam. Hari Sabtu sorenya, saat waktu asar tiba, pembajakan sawah telah terselesaikan. Kerbau bule raksasa yang perkasa dan berjasa itu sangat lelah dan kecapean. Dan tanpa permisi kepada siapapun, si kerbau pergi meninggalkan rombongan, berjalan ke arah selatan, menyusuri sungai kecil yang merupakan batas sawah dan daratan di sebelah baratnya, hingga sampai ke sebuah mata airnya, yaitu sebuah belik atau mata air, yang sekarang oleh masyarakat setempat belik itu diberi nama Ki Bean. Oleh karena terlalu lelah dan capek, lalu kerbau bule itu berkubang sampai tertidur di tempat itu. Tanah belik yang dikubangi sang kerbau sampai amblas, hingga tampaknya sampai sekarang masih bisa dilihat di blok Kedung Godang, Desa Bodelor. Sementara dicari ke seluruh sudut di lokasi itu, barulah datang salah seorang prajurit dengan tergopoh-gopoh menghadap dan melaporkan kepada Nyimas Gandasari bahwa dirinya telah menemukan sang kerbau bule raksasa sedang berkubang sambil tertidur. Mendengar laporan itu, Nyimas Gandasari segera menuju ke tempat yang dimaksud oleh prajurit tersebut.
Betul juga apa yang disampaikan prajurit tadi, bahwa sang kerbau bule raksasa sedang berkubang sambil tertidur. Merasa ada tuannya datang di tempat itu, sang kerbau bule raksasa segera meninggalkan tempat itu. Setelah sholat maghrib, Nyimas Gandasari mengumpulkan keluarga keraton dan memusyawarahkan mengenai apa nama pedukuhan yang telah dimulai penebangan itu. Maka hasil musyawarah menetapkan, karena jasa kerbau bule raksasa yang telah membajak sawah, dan untuk mengenang jasa kerbau bule raksasa tersebut, maka untuk memudahkan penyebutannya disingkat menjadi Bode. Asal kata dari kebo gede, kepala pedukuhannya disebut Kikowu Bode. Dan sawah yang baru dibuka itu, yang merupakan tanah kelungguhan atau tanah bengkok, untuk istilah sekarang diberi nama sawah gede. Detik-detik yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu pelantikan kepala pedukuhan. Nyimas Gandasari berdiri di depan, menghadap para barisan upacara. Di belakangnya berdiri sambil berbaris para keluarga keraton, dan tak lupa sang kerbau bule raksasa berdiri tegak di samping, agak ke belakang Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari menyampaikan pengumuman resminya. Wahai para prajurit, dengan disertai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu tanggal 5 Juli awal tahun 945 Hijriah, saya atas nama Raja Kerajaan Cirebon, Panembahan Ratu, meresmikan pedukuhan ini dengan nama Pedukuhan Bode, dan melantik Pangeran Wirasaba sebagai Kuwu Bode pertama. Setelah upacara pelantikan selesai, semua mengucapkan selamat dan bersama-sama mengadakan sujud syukur dan berdoa agar Bode menjadi pedukuhan yang makmur, sentosa, sejahtera, dan dikaruniai segala kebesaran Allah. Nyi Gede Bode yang memiliki benda pusaka pemberian dari orang tuanya berupa pendil, benar-benar berasal dari Losari dan merupakan keturunan Pangeran Losari atau Pangeran Angkawijaya. Makam Ki Bayabadra di Blok Duan Sukun Kidul Bodelor merupakan bukti bahwa tokoh yang bernama Raden Bayabadra pernah ada dan tinggal di Bode sebagai orang penting. Batur sedulur sekampung, demikian kisah sejarah asal mula desa Bode. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.